Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Akbar Kata Firmana, kelas 1A, NIM 12023 jurusan S1 Teknik Informatika STMIK Yadika Bangil. Oke, baiklah, saya akan mendemonstrasikan tentang proyek UAS praktikum algoritma dan pemrograman. Mari kita simak videonya berikut ini. Oke, baiklah, saya akan mulai membahas tentang UAS algoritma dan pemrograman. Kita lihat instruksinya dulu. Yang pertama, kerjakan semua tugas di bawah ini berdasarkan instruksi yang ada di masing-masing tugas. Yang kedua, dikumpulkan dalam bentuk video demonstrasi. 3, diupload ke YouTube. 4, dikumpulkan sesuai jadwal UAS. 5, proyek bersifat individu. 6, beri penjelasan pada apa yang sedang Anda tampilkan di video dengan suara masing-masing. Yang ketujuh, sebut nama dan NIM pada intro atau awal video. Tadi udah kita lakukan ya untuk yang poin yang ketujuh. Oke, selanjutkan. Nanti saya akan menggunakan software Visual Studio versi 2010, jadi agak lama sedikit karena spesifikasi dari komputer saya cukup lah ya, jadi nggak terlalu lama dan nggak terlalu baru juga. Oke, kita ke soal yang nomor 1. Oke, soal nomor 1 temanya yaitu tentang variabel array dan loop. Buat sebuah program yang menampilkan 5 nama buah dengan ketentuan nama-nama buah disimpan dalam variabel array, kemudian isi array tidak diinput secara manual, tetapi diinput saat aplikasi dijalankan. Nanti menggunakan console readline. Yang ketiga, setelah selesai mengisi nama buah, tampilkan isi array dengan menggunakan loop. Ini contoh dari hasilnya nanti, nggak harus sama ya. Jadi ada pertanyaan, masukkan buah, kemudian ada pembatas di sini, kemudian daftar buah yang Anda masukkan, kemudian ditampilkan data buah secara berurutan. Oke, untuk algoritmanya seperti ini. Kita mulai dulu. Yang pertama, kemudian deklarasi variabel. Kita membutuhkan variabel array yang bernama buah sebanyak 5 data ya. Di sini angkanya 4, berarti ada 5 data. Tipe datanya string. Yang ketiga, kita masukkan buahnya. Nanti kita gunakan loop for, kemudian input data juga. Yang keempat, menampilkan data, looping, dan berurutan. Selesai. Ini hasilnya seperti ini, seperti yang di awal tadi. Oke, coba kita akan lakukan codingannya langsung dengan menggunakan Visual Basic versi 2010. Oke, yang pertama kita butuhkan yaitu kita membuat sebuah dim atau variabel yang bernama buah dengan jumlah datanya 5, dengan tipe datanya adalah string. Kemudian di sini saya akan menggunakan sebuah looping, loop for ya, atau memasukkan data array-nya. Oke. For kita tap 2 kali, nanti indeksnya saya beri nama A dulu. Kita mulai dari 0 sampai 4. Kemudian kita munculkan sebuah pertanyaan, console write line, masukkan nama buah. Kemudian kita akan memasukkan input data. Kita gunakan console read line ya, console read line. Oke, nanti data ini akan kita masukkan ke variable array yang bernama buah. Oke, seperti ini. Oke, kita kasih pembatas dulu, console write line, pembatas seperti ini. Kemudian saya copy, saya paste di bawahnya. Oke. Nama buah yang Anda masukkan. Oke, nah di bagian bawah sini saya akan menampilkan data buah yang saya input tadi. Menampilkan, saya bikin komennya dulu ya, menampilkan nama buah. Kita panggil lagi dengan for. Indeksnya saya buat B, kita mulai dari 0 ke 4. Oke.
console.writeLine ya. Kita panggil array-nya tadi buah dengan parameternya b. Oke, kalau ini saya jalankan nantinya setelah program selesai nanti otomatis dia akan keluar sendiri ya. Jadi supaya nggak langsung keluar, saya bikin pause program dulu. Pause saat program selesai. Oke, untuk kodenya seperti ini, console.writeLine. Saya gunakan word aja, write. Tekan enter untuk selesai. Nah, misalnya seperti ini. Ini nggak harus ya. Console.writeLine. Oke, jadi program ini kalau saya akan tekan enter dia akan keluar dari program gitu. Oke, coba saya akan masukkan, saya jalankan programnya. Oke, masukkan nama buah. Oh maaf, ini di bawah ya, turun. Berarti untuk ini tak ganti jadi write aja supaya nanti dia nggak turun. Nah, masukkan nama buah. Yang pertama apel, yang kedua mangga, nanas, melon, kemudian semangka. Saya enter. Oke, nama yang Anda masukkan adalah apel, mangga, nanas, melon, semangka. Tekan enter untuk selesai. Oke, nama yang Anda masukkan, oke, saya tambah dengan nama buah ya. Nama buah yang Anda masukkan, oke, di bagian baris ini tak kasih enter juga supaya nggak terlalu mepet. Oke, saya jalankan lagi. Yang pertama apel, yang kedua mangga, nanas, melon, semangka. Oke, nama buah yang Anda masukkan apel, mangga, nanas, melon, semangka. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, nomor 1 terpecahkan. Kita pindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih tema yang sama, yaitu variable array dan loop. Dengan perintah seperti ini, ubah kode dari tugas 1 di atas agar menampilkan data buah secara terbalik urutannya dari di input paling akhir sampai yang paling awal. Oke, jadi seperti ini. Jadi ketentuannya masih sama seperti soal nomor 1, tinggal di editing aja supaya nanti menampilkan datanya terbalik dari bawah ke atas. Oke, untuk algoritmanya sama seperti yang tadi, cuma nanti ditambah di bagian bawah sini, yaitu menampilkannya secara terbalik. Ini seperti ini contohnya. Semangka yang tadinya di nomor 4 sekarang ditampilkan di nomor 1. Melon jadi nomor 2, nanas jadi nomor 3, mangga nomor 4, dan yang terakhir apel. Oke. Untuk caranya saya punya dua cara. Yang cara yang pertama, saya bisa merubah for-nya. Saya balik ya dari 4 ke 0. Dengan stepnya nanti saya gunakan step min 1. 4 0, stepnya min 1. Untuk cara kedua, saya membuat sebuah perintah array dulu di atas, kemudian saya balik nilainya, reverse, kemudian saya panggil siapa sih yang mau dibalik, yaitu variabel buah gitu. Untuk indeksnya tetap ya, jalannya normal dari 0 ke 4. Kalau tadi 4 ke 0, sekarang 0 ke 4. Nanti saya gunakan cara yang kedua ini. Oke, ini hasil outputnya. Nah, oke, kita akan langsung lakukan codingnya di Visual Basic. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengedit soal yang pertama tadi ya. Oke, di bagian mana ya? Oke, di bagian sini mungkin saya akan menampilkan memberikan perintah membalik data. Oke, perintahnya seperti apa? Kita panggil perintahnya array titik reverse. Nah, siapa variabelnya? Variabelnya yaitu variabel buah. Oke, kita panggil di sini buah. Oke, coba kita jalankan. Masukkan nama buah. Yang pertama tadi apel, yang kedua mangga, yang ketiga nanas, yang keempat melon,
dan yang terakhir semangka. Oke, setelah saya enter hasilnya menjadi semangka, melon, nanas, mangga, kemudian apel. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nomor 2 kita udah pecahkan. Sekarang coba kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3, ubah kode dari tugas sebelumnya agar tidak menampilkan buah ketiga atau data ketiga yang diinput. Ini pengecualian. Jadi dia sebagai pengecualian, jadi untuk buah yang ketiga nanti tidak akan ditampilkan. Nah, seperti ini, apel, mangga, nanas, melon, semangka. Daftar yang ditampilkan nantinya adalah dari semangka dulu, dari bawah semangka, melon, nah nanas nggak tampil, kemudian mangga, terus apel. Oke, algoritmanya seperti ini. Nanti kita sisipkan sebuah kondisi atau if di dalam menampilkan datanya. Jadi bukan di bagian inputnya, tapi di bagian menampilkan data. Kita sisipkan sebuah kondisi yaitu if. Ada dua cara juga. Cara yang pertama seperti ini, kondisi di dalam loop ya. Jika data buah sama dengan 2, maka tidak ditampilkan, selainnya ditampilkan. Kayak gitu. Atau dengan cara yang kedua, jika data tidak sama dengan 2, maka tampilkan, selainnya tidak ditampilkan. Jadi ini berkebalikan ya. Ini kalau datanya 2 tidak ditampilkan, selainnya ditampilkan. Kalau yang ini, jika tidak sama dengan 2, maka tampilkan, selainnya tidak ditampilkan. Oke, gitu. Saya akan menggunakan cara yang kedua. Seperti ini. Oke, semangka, melon, nanas nggak ditampilkan, mangga, kemudian apel. Jadi I yang kedua. Data ketiga tapi I-nya yang kedua. Seperti itu. Oke, kita ke codingannya, ke Visual Basic-nya. Oke, saya buka. Oke, berarti karena kita membutuhkan tadi untuk bagian penampilan data ya, menampilkan data yang di sini. Berarti saya membutuhkan sebuah kondisi yaitu if true-nya apa? True-nya jika B tidak sama dengan 2, nah, maka tampilkan. Siapa yang tampilkan? Data ini yang ditampilkan. Ini saya pindah ke dalam sini. Kemudian kita munculkan else. Jika tidak ya tidak ditampilkan. Kita buat kosong di sini ya. Saya buat kosong. Jadi kalau misalnya nanti nilainya sama dengan 2, berarti tidak ditampilkan. Kalau nilainya tidak sama dengan 2, maka ditampilkan. Seperti itu. Coba kita jalankan. Untuk keseluruhannya sama, cuman di bagian ini aja yang saya edit. Bagian ini aja. Oke, saya run. Oke, masukkan nama buah. Nama buah yang pertama apel. Yang kedua mangga. Yang ketiga nanas. Nah, nanas nanti yang nggak akan ditampilkan. Kemudian melon. Yang kelima tarik semongko. Oke, seperti ini ya. Nama buah yang dimasukkan semangka, melon, mangga, apel. Nanas hilang karena nanas adalah data yang ketiga atau I yang kedua. Kayak gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ini agak berbeda dikit ya. Soal nomor 4, kita akan membahas tentang subroutine. Kalau tadi masih berhubungan sama array dan loop, kita sekarang ke subroutine. Buatlah sebuah sub untuk menampilkan hasil dari perkalian angka-angka. Ketentuannya harus menggunakan sub Anda sendiri. Yang kedua, dalam sub main isinya hanya deklarasi variabel dan memanggil sub buatan Anda saja. Yang ketiga, tidak boleh ada perhitungan apapun di dalam sub main. Berarti perhitungan nanti kita lakukan di dalamnya sub kita sendiri ya. Yang keempat, tidak boleh ada console write-line di dalam submain. Jadi di dalam submain nantinya hanya memanggil nama sub kita. Oke. Untuk yang dikerjakan yaitu yang pertama 4 kali 5, 3 kali 6, 6 kali 7 sama 8 kali 2. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk membuat sub seperti apa? Ini saya contohkan ya. Untuk membuat sebuah sub, kita membutuhkan nama sub, kemudian parameter juga di dalamnya. Kemudian di bagian bawahnya ada statement. Jangan lupa tutup subnya, end sub.
sub dan pembuka dan penutup, nama subnya, parameter yang akan kita gunakan, kemudian statement yang akan kita keluarkan tabelnya atau kita tampilkan nantinya, kemudian nama sub tadi kita panggil ke dalam sub main seperti itu. Oke, ini hasil dari outputnya. Oke, coba kita lakukan ya, kita lakukan codingnya. Yang pertama saya akan menghapus dulu ini bagian ini, kecuali untuk bagian bawah sendiri ya, saya hapus dulu. Oke, yang bagian ini saya biarkan. Oke, di atasnya saya membuat sebuah sub baru, yaitu sub apa ya, perkalian misalnya. Sub perkalian, nama subnya apa nanti dalamnya, statementnya saya panggil ya console writeLine seperti ini. Oke, hasil kali, oh ya saya lupa parameternya apa nantinya. Parameternya itu parameter A, saya butuh variabel A sebagai integer dan variabel B sebagai integer juga karena nanti berupa angka. Kemudian saya masukkan ke dalam sini. Oh ya, untuk bagian ini jangan bingung ya, ini tiba-tiba muncul tadi setelah saya tekan enter ya. Oke, saya panggil hasil kali A dan saya buat sebuah string, ini penggabungan ya pakai concat, B dan adalah kasih spasi di situ. Nah, perkaliannya ada di sini. Saya concat lagi A kali B. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di dalamnya sub yang saya buat ini namanya sub perkalian dengan variabel parameternya A dan B. Kemudian parameter ini nanti akan dimasukkan ke sini, dipanggil di sini, ini juga sama dipanggil di sini. Kemudian dilakukan perkalian. Nah, sekarang saya panggil ke dalam submain. Submainnya saya panggil ini. Panggil namanya perkalian. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya Pak Gema, untuk di bagian sini saya memang membutuhkan ini kalau di versi yang 2010. Kalau di versi yang 2019 ini mungkin nggak ada ya. Tapi untuk yang versi 2015 ke bawah harus menggunakan ini supaya untuk ngepost programnya gitu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena ada console writeLine di dalamnya submain. Oke, perkalian parameternya berapa? Parameternya 4 sama 5. Oke, saya copy aja ini bagian ini. Yang kedua 3 kali 6. Yang ketiga 6 kali 7. Yang keempat ada 8 kali 2. Oke, sekarang saya jalankan. Nah, hasil kali 4 kali 5 adalah 20. Yang kedua 3 kali 6 hasilnya 18. Yang ketiga 6 kali 7 42. Yang keempat 8 kali 2 16. Oke, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Hampir sama seperti soal nomor 4, cuma di sini bedanya kita menggunakan function untuk menampilkan hasil perkaliannya. Oke. Ketentuannya hampir sama. Di sini kita gunakan function. Terus di dalamnya submain hanya memanggil nama fungsi aja. Kemudian tidak boleh ada perhitungan apapun di dalam submain. Hasil untuk yang dikalikan sama kayak tadi 4 kali 5, 3 kali 6, 6 kali 7 sama 8 kali 2. Hasilnya pun sama seperti yang nomor 4. Oke. Jadi kita membutuhkan sebuah fungsi sekarang. Kalau tadi sub, sekarang function atau fungsi. Oke, kita butuhkan function dan jangan lupa tutupnya and function. Nama fungsi, parameter, kemudian tipe datanya apa, kemudian statement ini opsional ya. Kemudian return. Kalau tadi di sub itu nggak ada returnnya, kalau function harus ada return. Nanti data apa sih yang mau dikembalikan kayak gitu. Nah, setelah itu nama fungsi ini kita panggil ke dalam submain menggunakan console writeLine seperti itu.
Oke, ini hasil outputnya. Coba kita lakukan codingnya ke Visual Basic. Oke, kalau tadi menggunakan sub, sekarang ini saya hapus ya. Saya gunakan fungsi sekarang. Function dengan nama fungsinya sama kayak tadi, perkalian. Parameternya a, s, integer. Kemudian b-nya sama, s, integer juga. Outputnya nantinya juga sama, s, integer. Kemudian di bagian sini saya akan menuliskan kalimatnya, console.write buat ini. Hasil kali saya lakukan concat a kali b, lakukan concat lagi, adalah di bagian returnnya saya lakukan perkaliannya, yaitu a dikali b. Nah, seperti ini. Jadi isi di dalamnya fungsinya perkalian, kemudian parameternya a dan b sebagai variabel, as integer maksudnya. Kemudian saya tuliskan hasil kali a dan kali b adalah returnnya a kali b. Oke, di dalamnya submain saya panggil nih console.writeLine. Nah, nama fungsinya apa? Nama fungsinya perkalian. Parameternya yaitu dua parameter ya, yaitu 4 sama 5. Oke, bagian ini saya copy untuk memperbanyak. Yang kedua 3 kali 6. Yang ketiga 6 kali 7. Yang terakhir 8 kali 2. Oke, coba saya jalankan. Nih, hasil kali 4 kali 5 20, hasil kali 3 kali 6 18, hasil kali 6 kali 7 42, hasil kali 8 kali 2 adalah 16. Seperti ini. Tekan enter untuk selesai. Oke, gitu ya teman-teman ya. Soal yang terakhir udah kita pecahkan. Oke, saya kembali lagi ke PowerPoint-nya. Oke, untuk rangkuman soalnya, soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatian atau telah menyimak video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.